Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Kesehatan Iman yang luar biasa ini. Dan saya selalu berdoa Bapak Ibu sehat, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan tentunya apapun yang dikerjakan oleh Bapak Ibu dan teman-teman semua ya, dibuat Tuhan berhasil dan menjadi berkat yang luar biasa bagi banyak orang. Dan terima kasih untuk dukungannya selama ini dan itu sungguh sangat memberkati pelayanan ini. Baik, hari ini kita akan berjumpa dengan Muslim asal Jombang yang bernama Pak Joko Santoso. Ketika beliau kuliah di King Abdul Aziz University di Jeddah, ya, Arab Saudi, beliau dijumpai oleh Tuhan Yesus dan dalam perjumpaan itu beliau betul-betul terpesona. Betapa luar biasanya Tuhan Yesus itu penuh dengan wibawa, penuh dengan aura, kekudusan, kesucian yang tak terkatakan, sehingga beliau bukan hanya takut gentar, tapi juga merasa takzim, hormat, karena begitu luar biasanya wibawa Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi, beliau akhirnya tiba-tiba mengaku Yesus Tuhan sebagai juru selamatnya, sebagai Tuhannya, sebagai Rajanya. Nah, ini kesaksian yang luar biasa ketika lagi sekolah di Arab Saudi, mendalami ilmu agamanya, ternyata Tuhan Yesus, Tuhan yang dahsyat itu datang menjamah dan menyelamatkan beliau. Kisah yang sangat menarik dan sungguh sangat menakjubkan. Bagaimana kesaksiannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Ya, Pak Joko lahir di Jombang 4 April ya Pak ya, tahun 1969. Nah, bisa diceritakan Pak, seperti apa masa kecil Bapak? Ya, kami dibesarkan di keluarga yang sangat fanatik, ya, yang sangat fanatik dalam kehidupan keberagamaan. Saking fanatiknya, kami harus melakukan ibadah sesuai dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan saat itu. Bukan hanya ibadah harian. Nah, kami juga harus melakukan puasa 1 bulan full, itu harus, karena itu wajib bagi orang yang mampu. Nah, itu kami lakukan waktu itu. Nah, didikan keras keluarga, orang tua saya saat itu begitu luar biasa. Itu masa kecil saya, sehingga akhirnya waktu untuk bermain itu agak kurang, karena kami memang keluarga ini tidak boleh banyak main di luar, dan kami harus lebih banyak di rumah, lebih banyak berkomunikasi dengan keluarga, terutama kehidupan keberagamaan. Nah, itu masa kecil saya waktu itu. Jombang ini di Jawa Timur ya Pak ya? Jombang di Jawa Timur, ya, identik dengan kota 1000 pesantren. Identik dengan kota 1000 pesantren, karena banyak sekali pesantren. Oke, di keluarga Bapak anak berapa? Saya anak ketiga dari 5 bersaudara. Oh, 5 bersaudara ya? Dan waktu itu Bapak dan Ibu profesinya sebagai apa? Waktu itu kalau Ibu sebagai ibu rumah tangga, kalau Bapak sebagai aparat pemerintah gitu ya. Pemerintah ya, oke. Artinya kehidupan masa kecil dididik dengan disiplin ya Pak ya? Dengan disiplin yang tinggi. Dan juga dididik dengan nilai-nilai keagamaan yang juga yang tinggi, kuat ya Pak ya? Kuat sekali. Lalu Bapak sekolah SD, SMP di Jombang juga? Saya sekolah SD di Jakarta sudah. Oh, pindah? Karena saya lahir di Jombang, besar di Jakarta. Oh, besar di Jakarta. Jadi saya SD, bukan hanya SD, dari TK, SD, SMP, dan SMA saya di Jakarta. Setelah itu, ya, itu, jadi saya besar di Jakarta. Saya di Jakarta, tinggal di Jakarta Timur. Oh, oke. Ya. Tinggal di Polonia ya. Kalau mungkin kalau orang-orang yang tahu Jakarta Timur pasti tahu lah Polonia itu. Bukan Polonia Medan, bukan. Bukan di Jawa Polonia Timur. Jakarta Timur. Jakarta Timur ya Pak ya. Suatu saat Bapak diberi kesempatan untuk belajar di Arab. Ya. Itu seperti apa ceritanya Pak? Saat itu kan memang setelah lulus SMA saya sempat menganggur beberapa lama itu ya. Sangat lama saya nganggur waktu itu. Ya saya ini akhirnya orang tua mengambil keputusan. Ya sudah kalau gitu, daripada saya di Jakarta ini saya hanya belajar agama dari di Jakarta gitu ya. Itu kayaknya kurang greget.
Orang tua tuh maunya tuh saya tuh belajar agama tapi yang benar-benar punya nilai tambah. Akhirnya tahun 94 saya dikirim ke salah satu universitas di kota Jeddah saat itu, di King Abdul Aziz University di kota Jeddah. Nah, saya berangkat ke sana dengan modal dasar bahasa Arab yang kurang bagus, dan akhirnya di sana saya beberapa bulan, ya puji Tuhan saya mulai bisa berkomunikasi bahasa Arab Dengan lancar. Dan akhirnya saya ikut ujian masuk di salah satu universitas itu. Saya mengambil program diploma 3. Jadi hanya 3 tahun, 6 semester. Nah, saya mulai belajar. Pokok pelajaran apa, bidang studinya apa? Bidang studinya adalah perbandingan agama. Oh, perbandingan agama. Jadi Fakultas Usuluddin ya kalau dibilang. Jadi perbandingan agama. Di situ saya mempelajari beberapa agama, terutama tentang Yahudi, Kristen, Islam. Nah, kami mempelajari itu. Tapi yang kami pelajari adalah sesuai dengan kacamata saya saat itu, kacamata iman saya saat itu, iman yang lama ya, kacamata iman yang lama saya. Itu terus kami pelajari. Kami pelajari itu semua sampai akhirnya satu titik waktu itu 94, 95 ya, 94, 95 masuk ke semester keempat. Nah, 96 mau masuk ke semester 5, ada satu peristiwa yang sampai detik ini saya tidak pernah lupakan, peristiwa yang sungguh luar biasa buat saya saat itu. Saat itu saya tinggal di salah satu kamar apartemen di Jalan Fasaliyah 1, waktu itu berseberangan dengan konsulat Filipina. Persis berseberangan dengan konsulat Filipina, di mana apartemen yang saya tinggal waktu itu. Saya waktu itu tinggal di lantai 3. Nah, peristiwa itu adalah malam yang luar biasa itu, di mana saya malam itu sedang membaca buku, baca buku, karena saya hobi baca, saya baca buku. Saya merasakan ada sesuatu yang lewat. Saya pikir ini hanya perasaan. Pertama saya lihat kok nggak ada, hanya perasaan. Padahal Bapak di kamar. Saya di kamar. Oke. Nah, akhirnya kedua kali terjadi peristiwa itu, seperti ada orang lagi yang lewat. Saya lihat lagi, nggak ada. Akhirnya saya bangun dari tempat duduk saya. Saya periksa semua pintu, terkunci rapat, jendela terkunci rapat. Saya kembali duduk. Nah, setelah saya duduk, tidak berapa lama kemudian, saya lanjutkan baca kan. Setelah saya lanjutkan baca, tiba-tiba di depan saya itu ada sesuatu yang awalnya itu kelihatan itu seperti samar-samar, tapi semakin lama semakin kelihatan. Manusia yang tinggi besar. Saya di situ mulai merasa bukan takut. Saya sulit untuk menggambarkan. Kalau takut sesuatu seperti takut setan atau takut apa, itu kan bisa histeris. Bisa histeris ya. Kalau ini takut ini seperti kagum. Ada sesuatu seperti kagum yang luar biasa. Nah, bayangan itu semakin lama semakin nyata. Nah, dalam kondisi saya waktu itu yang ketakutan, yang kagum luar biasa itu, ternyata orang itu tahu isi hati saya. Sehingga orang itu berkata, sebelum itu saya melihat orang itu seperti punya wibawa yang luar biasa. Punya wibawa yang luar biasa. Sehingga akhirnya membuat saya ketakutan. Bukan hanya ketakutan, tadi itu kagum yang luar biasa itu. Dan akhirnya orang itu berkata kepada saya,
Jangan takut, aku datang untuk menyelamatkanmu. Nah, suara ini suara yang belum pernah saya dengar. Suara begitu wibawa sekali. Umumnya kalau di sana itu orang asing ngomong itu pakai bahasa Arab. Nah, saat itu dia ngomong pakai bahasa Indonesia. Bahasa yang Bapak pakai. Bahasa yang Bapak di kenal. mana saya asli orang Indonesia. Karena wibawanya yang luar biasa waktu itu, saya sempat kaget, saya sempat luar biasa ketakutan itu semakin menjadi-jadi. Apalagi begitu orang itu berkata, jangan takut, aku datang untuk menyelamatkanmu. Nah, setelah ngomong seperti itu bayangan hilang sama sekali. Hilang. Nah, setelah bayangan itu hilang, saya sempat merenung sejenak. Siapa orang itu? Dalam hati, kalau dia manusia, dia masuk dari mana? Kalau dia setan, nggak mungkin setan punya wibawa yang luar biasa seperti itu. Dan bisa ngomong. Iya, wibawa bukan hanya dari kata-katanya, dari wujudnya itu sangat wibawa sekali, apalagi setelah dia berkata itu sangat-sangat wibawa. Kalau setan nggak mungkin seperti itu. Akhirnya setelah saya bergumul ya, istilahnya sekarang ini, setelah saya bertobat, saya baru tahu, oh ya itu waktu itu saya lagi bergumul. Bergumul itu kan istilah Kristen. Benar. Akhirnya pada saat saya bergumul itu, tiba-tiba saya bisa berkata loh, Tuhan. Saya menyebut nama yang Tuhan. Sebelumnya nggak pernah diucapkan. Yang sebelumnya saya tidak pernah menyebut nama Tuhan. Nah, saya bilang begini, Tuhan, ampuni aku. Kalau selama ini aku mengambil jalan yang salah. Ampuni aku Tuhan. Nah, waktu itu saya sempat ngomong Tuhan loh. Saya sebelum itu saya nggak pernah ngomong Tuhan. Yang saya sebut iman saya yang lama itu saya mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Dan yang terucap adalah itu. Yang terucap adalah Tuhan gitu loh. Itu sesuatu yang aneh. Karena di dalam iman saya yang lama itu dikatakan asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dalam bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya kan asyhadu an la ilaha illallah. Padahal kalau setelah saya pelajari asyhadu an la ilaha illallah itu bukan tidak ada Tuhan, tapi dikatakan aku bersaksi tidak ada sembahan selain Allah. Nah, waktu itu kan pemahaman lama saya itu tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi nggak ada itu nama Tuhan, yang ada Allah. Kok hari itu malam Tiba-tiba itu saya menyebut itu. nama Tuhan. Nah, Ada pergolakan dalam hati. Iya betul, ada pergolakan, ada pergumulan yang luar biasa. Dan saya menyebut nama Tuhan, setelah itu saya juga berpikir, saya menyebut nama Tuhan. Apa yang terjadi saat itu? Tiba-tiba saya geser itu bangku, itu kursi dari meja, dan saya ambil sikap sujud di lantai. Tersungkur di lantai. Nah, saya tersungkur di lantai, saya waktu itu, ya Tuhan ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan, saya sudah salah, saya mengaku salah, selama ini apa yang saya ambil jalan adalah jalan yang salah. Saya menangis di situ. Dan apa yang terjadi? Saya bilang, ampuni saya Tuhan Yesus. Pertama kali saya dalam keadaan tersungkur, saya menyebut nama Tuhan Yesus. Sebentar. Itu Bapak bisa ada di pikiran itu kira-kira dari mana Pak itu? Apakah ada hubungannya dengan Bapak sekolah perbandingan agama atau pernah dapat tulisan baca-baca di Google atau gimana? Sebelumnya saya belum pernah ya. Oke. Saya belum pernah. Saya belum pernah sama sekali. Ya memang saya tahu imannya orang Kristen itu percaya kepada Yesus. Tapi saya anti menyebut nama itu. Iya. Ya, anti saya menyebut nama itu. Betul. Gitu. Sehingga akhirnya pada saat itu saya tidak ada referensi sama sekali. Nah, tiba-tiba pada saat saya bersujud itu saya menyebut nama Tuhan Yesus itu pertama kali bulan Agustus tahun 96. Saya masih ingat bulannya, bulan Agustus tahun 96. Ajaib ya. Ya. Itu. Nah, setelah itu saya langsung bicara lagi. Setelah saya menyebut nama Tuhan Yesus,
Saya bilang, Tuhan, aku harus berbuat apa Tuhan? Nah, tiba-tiba saat itu, tanpa ada manusia yang membimbing saya berdoa, saya doa pakai bahasa Indonesia loh. Biasanya kalau saya dulu itu kan saya doa tuh pakai bahasa Arab, gitu loh. Doa bahasa Arab seperti kalau teman-teman teman-teman iman yang lama itu doa sapu jagat itu dikatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Kan begitu. Nah, itu iman saya yang lama, saya berdoa seperti itu. Tapi saat itu, pada saat saya bersujud itu, meminta ampun kepada Tuhan, bahkan menyebut nama Tuhan Yesus, dan langsung saya katakan, lalu saya harus berbuat apa Tuhan? Waktu itulah saya berdoa terima Tuhan sebagai juru selamat pribadi saya. Saya berdoa pakai bahasa Indonesia. Dan tanpa dibimbing. Tanpa dibimbing oleh seorang pun. Karena waktu itu di kamar nggak ada orang sama sekali. Siapa itu yang? Nah, itu. Nah, setelah saya percaya kepada Yesus dan saya pulang ke Indonesia dan saya banyak mempelajari, saya baca-baca buku, saya baca Alkitab, ternyata itulah yang disebut roh kebenaran. Roh Kudus. Seperti Yohanes 15 ayat 26. Roh penolong. Jadi saat itu Tuhan mengirim roh penolong itu untuk memampukan saya berdoa terima dia sebagai Bapak dituntun. tanpa dituntun. Secara manusia saat itu nggak mungkin ada yang menuntun di sana untuk berdoa, apalagi pendeta di sana nggak ada pendeta. Ya. Gitu. Nah, jadi saat itu saya menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi saya. Nah, setelah saya berdoa, menangis itu, saya nggak bisa tidur. Sampai pagi. Kenapa? Itu pergumulan yang luar biasa, tanda tanya terus. Kok saya tadi berdoa seperti itu? Malah bahkan kaget saya, sendiri. Iya, bahkan saya terima Yesus. Bahkan saya menyebut nama Yesus. Ada merasa penyesalan gitu? Tidak ada sama sekali. Oh, tidak ada oke. penyesalan sama sekali. Tapi hanya agak surprise saja? Iya, surprise dan ada tanda tanya. Tanda tanya. Ada tanda tanya. Ada apa ini? Ada apa? Apa yang saya alami? Apa saya ngimpi? Gitu Ah. Apa saya ngimpi? Saya bilang, saya nggak ngimpi. Saya lihat jam ini berjalan. Sampai akhirnya pagi. Ajan. Saya tetap melakukan ritual agama saya yang lama. Menunaikan sholat. Iya, menunaikan sholat. Nah, setelah ajan, saya turun ke bawah, masih sepi. Nah, akhirnya ada teman satu. Dia supir taksi. Dia orang Filipina, namanya Romeo. Dia dari negara bagian Filipina, kalau nggak salah Kerala atau apa gitu ya. Itu jadi. Dan fasih berbahasa Arab. Dia sangat fasih bahasa Arab karena dia supir taksi. Dia yang sering mengantar saya dari apartemen ke kampus atau ke pasar gitu ya. Saya tahu dia orang Katolik. Paling tidak sedikit banyak tahu lah tentang Yesus itu. Yeah. Nah, saya panggil ke tempat sepi, saya cerita. Setelah saya cerita itu, terus dia, ayo terus. Saya cerita, dia bilang apa? Itu Tuhan Yesus nemuin kamu. Saya yang dari bayi sampai sekarang ini nggak pernah mengalami ini. Saya nggak pernah mengalami dan saya nggak pernah ketemu Yesus. Dan kamu luar biasa sekali kamu ketemu Yesus. Tapi satu, jangan bicara ke orang lain soal ini. Kamu bisa mati. Ya. Karena waktu itu saya ada di negara yang mayoritas. Betul. Pakai hukum mereka. Jadi saya merahasiakan itu. Saya merahasiakan itu sampai saya selesai. Oh, jadi selama itu Bapak pegang terus itu? Saya pegang terus itu. Tapi melakukan ritual agama saya yang lama tetap saya melakukan. Tapi berdoa kepada Tuhan Yesus berjalan juga. Iya, berjalan juga. Nggak ada tuh pergolakan atau merasa ada pertentangan di dalam batin, nggak ada. Dalam diri? Nggak ada. Okay. Karena saya waktu itu sudah yakin sekali gitu loh. Sudah yakin sekali. Sampai saya kembali ke Indonesia. Waktu saya mau kembali ke Indonesia sekitar bulan April tahun 98. Udah selesai nih? Iya, udah selesai. Saya udah lulus. Diploma. Orang tua saya kabarin, wah mereka bangga. Iyalah. Mereka bangga sekali. Bahkan saya
Wah, dikasih nama apalah macam-macam lah gitu ya. Akhirnya saya mau pulang bulan April, orang tua saya bilang jangan dulu. Karena situasi dan kondisi Indonesia sedang tidak baik. Oh, yang Mei 98. Iya, waktu itu kan 98 itu banyak demo-demo ya. Kerusuhan juga ya. Demo-demo sebelum kerusuhan kan demo-demo waktu iya. itu. Wah bahaya dia bilang gitu. Udah diem aja di sana dulu sampai situasi aman. Nah, akhirnya saya bisa kembali ke Indonesia setelah peristiwa Mei. Mei 98 waktu itu saya dengar kabar peristiwa Mei itu di sana saya. Waduh, benar. Di Indonesia kerusuhan. Internet udah lancar ketika itu ya. Ya kalau di sana lancar. Iya. Kalau di sana lancar sekali. Nah, akhirnya saya pulang bulan Juni, akhir Juni saya pulang ke Indonesia. Nah, setelah saya pulang ke Indonesia, saya mulai ada pergolakan lagi dalam diri saya. Saya ngomong gak nih sama keluarga apa yang saya alami? Iya. Kalau saya ngomong, mereka kecewa. Kalau saya nggak ngomong, saya nggak jujur. Serba Gimana salah nih? ini. Hah? Serba salah ini. Iya, serba salah kan, itulah. Tapi tetap itu saya pertahankan, saya tidak mau bicara dulu. Iya. Saya tidak mau bicara dulu. Sampai akhirnya kalau nggak salah akhir 99 itu kalau nggak salah itu. Akhir 99 itu. Oktober atau November itu. Waktu itu ada ayah saya, ada kakak saya paling tua. Kami duduk biasa di ruang tamu ngobrol. Nah, dalam obrolan itu saya sempat nyeletuk begini. Oh ya, ayah kalau kalau salah satu keluarga besar kita ada yang jadi Kristen gimana ya? Wah, langsung. Wah, itu nggak bisa, itu sudah murtad itu. Itu sudah murtad. Lalu kakak saya yang pertama ngasih respon yang lebih keras lagi. Wah, itu sudah sama, itu sudah harus dibantai, harus diapalah gitulah. Begitu kasar sekali bahasanya. Oh gitu ya. Mulai timbul ketakutan saya kalau saya ngomong saya habis di sini. Tapi tetap saya pancing itu. Terus nanya akhirnya orang tua saya. Emang siapa? Memang ada keluarga besar kita yang murtad. Dia bilang. Enggak sih. Saya bilang. Dalam hati saya, dalam hati saya sendiri. Gitu. Tapi akhirnya diskusi itu semakin lama dan akhirnya saya nggak tahan. Saya bilang, tahu nggak yang murtad itu siapa? Ya, menurut kita murtad. Tapi menurut yang lain itu nggak murtad. Gitu. Ya siapa? Saya. Waduh. Saat itu juga, detik itu juga tanpa ada basa-basi lagi, ayah saya langsung bangun, saya langsung dipukul, saya ditonjok, saya waktu itu ingat sebelah kiri, tonjok saya jatuh, kakak saya langsung datang nyamperin, langsung saya diinjak lagi, dipukulin, waduh saya nggak tahu waktu itu, udah berapa kali saya kena pukul, kena injak, saya ditendang juga, akhirnya saya juga baru menyadari ya waktu itu, ini basah, tapi setelah saya pegang, oh darah, gitu loh, darah. Oh, dari mana? Leher saya. Nah, leher saya ini adalah saksi hidup. Ini adalah saksi, gitu loh. Nah, setelah ini saya pegang darah, wah ini bahaya dari mata saya. Itu kena apa? Pisau? Saya nggak tahu, pisau atau apa, saya nggak tahu. Karena tangan saya juga ini, mungkin tangan saya ini juga pegang nahan pisau itu juga, nahan pisau atau apa itu sempat. Udah nggak ingat lagi ya? Udah nggak ingat, sempat luka ini kan. Makanya jari saya ini kan ini nggak bisa begini. Ini sudah, ini juga sempat kena juga. Saya pegang ini berdarah, saya lari keluar rumah. Oh masih bisa lari? Masih bisa lari. Karena saya pikir kalau saya di situ saya mati. Saya lari keluar rumah. Nggak dikejar? Enggak. Karena pada saat saya dipukul, barang-barang saya pikir mau dibuang, mau disuruh saya bawa, ternyata itu dibakar. Walah. Saya nggak tahu barang apa waktu itu yang dibakar itu. Nah, akhirnya saya lari keluar rumah ke jalan raya, kurang lebih 500 meter lah tempat tinggal saya ke jalan raya itu. Saya waktu itu saya ingat saya naik bis. Saya naik bis
Nah di dalam bis itu orang-orang bertanya itu kenapa, saya bilang itu. Akhirnya wah itu. Akhirnya saya disuruh turun karena penuh dengan darah. Saya tahu mungkin mereka takut ya, jadi saya disuruh turun, saya turun. Nah setelah saya turun pas di halte di situ ada beberapa taksi yang mangkal. Begitu saya turun, ada yang nyamperin saya. Dia bilang, kenapa? Saya ribut dengan keluarga. Dia bilang itu. Ini harus dibawa ke rumah sakit, Itu luka itu, dia bilang itu. Itu luka itu. Tiba-tiba itu supir taksi itu, taksinya waktu itu warna kuning. Saya disuruh naik, saya naik, dia bawa. Baik banget. Ya, dia bawa ke salah satu rumah sakit di daerah Pasar Rebo. Nah, sampai di rumah sakit itu saya sempat dituntun, diantar ke lobi. Setelah saya ditangani oleh para perawat di situ, dibawa oleh para perawat, saya ditidurkan. Saya nggak lihat lagi ini supir taksi ini. Nah, setelah saya dirawat beberapa jam, ternyata dijahit, baik itu di leher ataupun di tangan saya ini ada beberapa jahitan. Setelah selesai dijahit itu, saya sempat duduk. Saya harus kemana ini ya? Iya. Saya harus kemana? Lalu saya nggak bawa apa-apa keluar. Hanya semua yang melekat di saya. Dan itu hari terakhir ya? Iya. Terakhir Bapak keluar dari rumah ya? Betul. Nggak pernah balik lagi? Nggak pernah balik lagi. Oh Tuhan. Nah, setelah itu waktu itu ada perawat yang mengatakan, Bapak sudah selesai? Ya sudah, saya mau keluar. Hari itu juga? Saya mau pulang. Oh Pak, silahkan selesaikan dulu administrasinya. Waduh, saya harus bayar pakai apa? Betul. Akhirnya saya bilang, suster maaf saya nggak bawa apa-apa, saya harus bayar pakai apa ini? Saya mau kasih jaminan apa? Barang berharga nggak ada dalam diri saya. Saya nggak bawa apa-apa. Akhirnya ada dokter lewat itu. Ini kenapa? Saya cerita semuanya. Peristiwa yang saya alami, maksudnya saya dari ribut dengan keluarga, tapi masalah iman saya nggak cerita. Iya. Saya dari ribut dengan keluarga ini, saya nggak bawa apa-apa ini. Nah, akhirnya dengan panjang lebar, akhirnya dokter itu mengizinkan saya untuk keluar. Ya udah silakan keluar, nggak apa-apa. Nggak perlu bayar ya? Nggak perlu bayar. Gitu kan. Nah, itu pertolongan Tuhan. Itu pertolongan Tuhan awal yang luar biasa buat saya. Iya. Dari supir taksi itu saya diantar, itu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Nah, itu kalau bukan karena anugerah Tuhan, saya nggak mungkin bisa seperti itu. Akhirnya begitu keluar dari rumah sakit, saya nyebrang. Saya naik bis tanpa tujuan. Dengan kondisi ini diperban, tangan juga luka diperban. Saya dari Pasar Rebo akhirnya ke lapangan Banteng saat itu. Lapangan Banteng saya turun. Perut mulai lapar. Uang nggak punya. Jadi saya waktu itu masuk ke salah satu masjid besar yang ada di Jakarta, yang di dekat lapangan Banteng. Saya duduk di situ dengan kondisi lapar. Akhirnya kalau di masjid kan banyak itu keran air ya untuk ambil air wudhu. Saya minum air itu. Langsung? Iya, langsung saya minum dari keran itu. Nggak tahu itu air bersih atau kotor, saya nggak tahu itu. Iya. Iya, saya minum. Saya pikir minum bisa kenyang. Mengenyangkan. Ternyata tidak, lapar. Saya cari warung, saya minta. Beberapa warung memang tidak mau ngasih saya. Tapi ada satu warung yang mau ngasih saya makan dan ngasih saya minum. Saya bilang, saya nggak punya uang, saya lapar, saya perlu makan, tolong saya. Dikasih makan dan minum. Dari rumah sakit ada obat? Dari rumah sakit saya memegang obat itu. Oh, ada obat. Saya memegang obat. Nah, setelah saya makan, minum, ini sudah mulai rasa sakit ini. Mungkin biusnya sudah hilang ya. Mulai rasa sakit. Akhirnya setelah saya makan, saya minum obat. Nah, itu saya akui waktu demi waktu saya makan, minta sana, minta sini. Dan hari demi hari, jahitan kan harus dibuka. Ini jahitan masih nempel. Ke rumah sakit lagi dong? Harusnya ke rumah sakit.
Tapi mau ke rumah sakit mana? Saya nggak pegang apa-apa, saya nggak punya uang apa-apa. Akhirnya saya pegang, mulai saya elus-elus begini, kok ada air, oh itu ternyata sudah bernanah jahitan yang di leher saya. Nah yang di tangan ini bisa saya buka, karena ini hanya beberapa jahitan, saya buka, bisa. Nah yang di leher kan saya nggak kelihatan. Akhirnya dengan nahan rasa sakit, jahitan mulai saya buka, saya tarik dikit dengan nanah yang ada. Gitu loh. Bahkan ada darah juga. Saya buka itu. Dengan pakaian yang sudah berminggu-minggu saya tidak cuci, saya tidak mandi, dengan bau yang luar biasa. Saya minta tolong ke siapa kalau saat itu seperti itu? Yeah. Nggak ada lah ya orang yang mau nolong. Tapi dengan kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya, sama sekali saya tidak menyesal. Yang ada, saya tidak memikirkan yang lain. Saya memikirkan saya saat itu. Nah, waktu berjalan, saya lihat ada gerobak pemulung. Saya dekati, saya ngomong, saya nanya, boleh nggak saya ikut mulung? Supaya dapat uang. Oh boleh, besok jam 5 pagi harus ikut jalan dengan salah satu temannya. Boleh juga ya? Iya. Baik ya? Baik dia, baik mereka. Akhirnya esok paginya saya bangun, langsung saya ikut mulung dari tempat sampah satu ke tempat sampah yang lain untuk cari hal barang-barang yang bisa dijual. Saat itu mulai saya bisa makan dengan teratur. Bisa mandi juga? Iya, mulai saat itu saya bisa mandi karena ada teman yang ngasih pakaian bekas ke saya. Saya mulai ganti. Jadi benar-benar memang gembel ya Pak waktu itu ya? Iya gembel, sama sekali gembel. Tidak kepikiran mau pulang ke rumah? Sama sekali tidak ada kepikiran mau pulang ke rumah. Nggak ada yang nyari juga? Nggak ada yang nyari. Saya nggak tahu waktu itu dicari atau enggak ya. Ya. Saya nggak tahu. Tapi saya nggak ada kepikiran untuk pulang ke rumah. Gitu loh. Ya. Nah, singkat cerita waktu itu setelah saya jadi pemulung, kehidupan saya Tuhan mulai perbaiki sedikit demi sedikit. Saya mulai ada persekutuan anak-anak jalanan waktu itu. Di stasiun Juanda. Mungkin saat ini masih ada, saya nggak tahu. Di stasiun Juanda saya ikut. Di bawah kolong itu kan? Iya, ya di stasiun waktu itu kan masih terbuka zaman itu, masih terbuka kan zaman itu. Mungkin sekarang sudah tertutup rapat, jadi nggak bisa sembarangan, sudah harus steril kan. Nah, waktu itu akhirnya saya tidur di stasiun Juanda waktu itu, di bawah tangga. Saya tidur di situ. Nah, ikutlah persekutuan anak-anak jalanan. Nah saat itu akhirnya ada teman yang ada lagi persekutuan di sana di Jalan Teh. Waktu itu dipimpin oleh pendeta Tambu Sihombing. Nah, saya ikut persekutuan itu dengan rutin dengan Pak Tambus. Waktu itu. Nah, setelah ikut persekutuan dengan Pak Tambus dan Pak Tambus sudah banyak koneksi kan akhirnya saat itu. Nah, saya mulai melayani Tuhan. Waktu itu Pak Tambus menawarkan siapa yang mau ikut melayani. Ambil kolektor, saya pegang tuh kantong kolektor tuh. Itulah saya pertama kali melayani Tuhan. Bawa kantong kolektor keliling. Nah, setelah itu terus saya ikut ya dengan rutin, jadi pemulung. Setelah itu saya terus ikut persekutuan doa, anak-anak jalanan. Sampai akhirnya Pak Tambus perkenalkan saya dengan seorang hamba Tuhan. Dan setelah itu saya dididik oleh hamba Tuhan itu beberapa bulan, setelah itu saya diutus. Itu kalau boleh tahu gereja apa itu Pak? Di salah satu GBI ya waktu itu ya. Di salah satu GBI di wilayah Ciledug. Saya diutus ke Sukabumi, ke pedalaman Sukabumi. Setelah mendapatkan pengajaran itu? Setelah mendapatkan pengajaran beberapa bulan itu, saya diutus ke pedalaman Sukabumi. Nah, disitulah suka duka pelayanan di pedalaman itu kayak apa dimulailah di situ. Ternyata saya pikir gini, setelah Tuhan proses saya, Tuhan proses saya dari nol sama sekali. Tuhan paling tempat terendah ya? Yang paling tempat terendah itu Tuhan mulai angkat di kiri. Saya pikir sudah selesai gitu loh. Ternyata di tempat pelayanan di pos PI ada masalah lagi. Ada masalah lagi. Kami harus berhadapan dengan aparat desa. Dan berujung diusir. Dan berujung akhirnya saya diusir.
dari desa itu. Baliklah ke Jakarta. Iya. Balik ke Jakarta, akhirnya dari pihak gereja menyalahkan saya. Justru malah disalahkan. Justru malah disalahkan. Padahal kalau ini yang saya lihat itu saya sudah larang. Jangan bawa gitar. Jangan bawa gitar, jangan nyanyi-nyanyi dulu. Karena mereka masih alergi. Padahal di pos penginjilan itu sudah mulai ada orang yang percaya. Gitu loh. Akhirnya orang yang percaya itu kembali ke iman yang lama. Iya. Karena apa? Karena dengan ya mereka diintimidasi akhirnya kembali kepada iman yang lama. Akhirnya saya disalahkan dan saya dikeluarkan dari gereja itu, saya keluar dan saya kembali ketemu dengan Pak Tambus Siombing. Dari situlah kami mulai akhirnya bertemu dengan seorang hamba Tuhan besar. Gitu loh. Pak Tambus ini bilang, itu nanti di sana itu loh, dia bilang itu. Waktu itu dengan beberapa hamba Tuhan juga ngomong, itu nanti di puncak ada pertemuan. Di Villa Puncak. Di salah satu Villa. Di salah satu hotel. Salah satu hotel di puncak ada pertemuan. Para hamba-hamba Tuhan, ya boleh katakan para murtadin lah. Ex-kedar. Ya, boleh dikatakan ex-kedar Nebayot. Di sana ada pertemuan. Pak Joko silakan datang sana. Saya coba dikasih uang untuk ke sana. Akhirnya saya datang ke sana, ikut. Ada 2 hari di sana. Disitulah awal terbentuknya yang disebut Forum Fokus. Wadah mantan Kedar dan Nebayot. Iya. Nah, di situ akhirnya setelah pertemuan selesai, saya selesai, pulang, biasa. Nah, setelah itu, ya sudah saya pikir ya sudah, karena saya nggak masuk dalam kepengurusan saat itu. Tapi beberapa minggu kemudian, beberapa bulan kemudian, saya dihubungi lagi, ini loh, Fokus sudah ada kantor. Saat itu tahun 2002 itu. Nah, saya diminta untuk jadi full time di kantor. Mulai disitulah berdiri Fokus dan saya jadi full time Fokus dan mulai kami melakukan perjalanan penginjilan dari Aceh sampai ke Jayapura. Dari seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia. Dan di situ ada momen Bapak terkoneksi dengan Pak Yusuf Roni atau belum? Belum. Terkoneksi dengan Pak Yusuf Roni itu setelah raker. Waktu itu pada saat raker itu rapat kerja itu yang Forum Fokus tadi. Yang Forum Fokus mengadakan rapat kerja dan seminar. Waktu itu salah satu pembicaranya Pak Yusuf Roni. Nah, di situ. Walaupun sebelum itu saya sudah banyak mendengar khutbah-khutbah beliau yang luar biasa. Dan beliau adalah seorang panutan juga waktu itu ya. Terutama di kalangan Kedar ya, yang ex-Kedar ya. Beliau adalah panutan yang luar biasa. Nah, itu. Saat itu. Nah, setelah itulah Fokus terus berjalan. Pak Joko, di saat-saat awal pertobatan, artinya Bapak mendapatkan asupan tentang kekristenan itu sambil berjalan gitu ya? Iya. Sambil berjalan. Lalu apalagi Pak yang selain tadi ikut sekolah pelatihan Alkitab, SOM, apalagi Pak? Karena sebelum itu waktu saya awal pertobatan saya di sana, saya kan nggak punya Alkitab. Jadi waktu itu saya cari di Google. Tentang pengajaran kekristenan. Banyak sekali waktu itu. Banyak sekali pengajaran-pengajaran. Iya. Ditambah lagi dengan bergabung di Fokus sudah mulai lagi terbentuk ya Pak ya. Sudah mulai terbentuk lagi. Nah, persisnya Bapak hidup baru dengan, kan kalau orang Kristen itu tandanya kan dibaptis, itu kapan Pak? Saya dibaptis waktu itu di jalanan ya sebenarnya ya. Dalam kondisi saya waktu itu masih jadi pemulung. Gembel itu? Masih gembel, masih jadi pemulung ya. Masih jadi pemulung waktu oleh itu. Pak Siombing tadi? Bukan Justru. Saya dibaptis oleh gereja di waktu itu di dekat Tugu Tani itu. Gereja Anglikan ya kalau nggak salah. Iya. Anglikan di situ. Mereka ada pelayanan juga, anak jalanan. Waktu itu dia bilang, siapa yang belum dibaptis? Saya bilang, saya angkat tangan. Saya dibaptis oleh gereja Anglikan itu. Iya. Nah, itu. Lalu Bapak mengambil keputusan untuk menikah. Iya. Nah, coba ceritakan Pak, bagaimana bisa bertemu dengan
calon istri Bapak waktu itu? Ya, waktu itu saya bertemu dengan istri saya yang sekarang ini. Pertemuannya waktu itu lewat apa ya? Lewat HP ya waktu itu ya kalau nggak salah ya. Oh gitu. Iya, lewat HP. Lewat HP waktu itu ada telepon nyasar kalau nggak salah. Iya, saya ingat waktu itu ada telepon nyasar. Saya angkat. Saya ngobrol dengan istri saya. Akhirnya dengan istri saya yang sekarang saya ngobrol, saya kenalan di situ. Saya tanya asalnya dari mana? Asalnya dari Gorontalo. Oke. Saya bilang itu. Terus masih dari Gorontalo mayoritas Islam. Iya, saya Islam. Dia bilang itu. Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Akhirnya ketemulah kami. Singkat cerita kami ketemu. Tinggal di Jakarta juga dia? Dia tinggal di Purwakarta saat itu. Oh, Purwakarta. Oke. Saya datang ke Purwakarta. Saya ketemu di Purwakarta. Saya ngomong dengan istri saya. Dengan istri saya sekarang ini. Saya ngomong saat itu. Saya terus terang, saya Kristen. Wah, nggak bisa itu. Nggak bisa itu. Dia bilang itu. Ya kalau kamu mau hidup dengan saya, kamu harus percaya. Kamu harus jadi Kristen juga. Wah, nanti saya bisa dibunuh sama papa saya, dia bilang itu. Habis saya sama keluarga saya, dia bilang itu. Akhirnya ya terus kami terus berjalan. Kami terus menjalin komunikasi. Akhirnya kami berdoa terus. Itulah dasar kuasa Tuhan. Oke. Oh, jadi Bapak langsung menginjilin dia juga sekalian? Saya langsung menginjili dan saya langsung berdoa. Itulah itu kuasa doa yang luar biasa ya. Saya bisa percaya kepada Yesus sampai sekarang ini karena jadi korban sebenarnya. Saya, Pak Rusli dan teman-teman yang lain para murtadin ini adalah korban doa, korban doa orang-orang percaya. Iya. Nah, akhirnya setelah saya berdoa, mendoakan calon istri saya itu, saya doakan, akhirnya dia mulai luluh. Tapi dengan satu syarat, setelah menikah secara Kristen dan dia jadi percaya kepada Yesus dan dibaptis, dia tidak mau melepas atribut. Iya ya. Nah, unik juga atribut, ya. Maksudnya atribut secara lahiriah ya. Iya. Atribut lahiriahnya itu tidak mau melepas itu. Oke, gak apa-apa. Alasannya apa? Ya. Alasannya untuk menjaga di hadapan keluarga. Oke. Di hadapan keluarganya. Oke, nggak apa-apa. Tapi nanti lambat laun nanti pasti ketahuan dan bukan hanya ketahuan, pasti nanti akan ya secara tersendirinya lah. Waktu nanti yang akan berjalan nanti akhirnya bisa terbuka juga. Awalnya saya ajak masuk ke gereja untuk buka atributnya itu dia keberatan. Saya bilang jangan. Nanti di gereja orang gereja bingung, takut. Iya. Ya. Awalnya oke, masuk nggak apa-apa. Orang gereja jadi lihat, jadi perhatian. Itulah. Akhirnya lambat laun dan mulai mau membuka. Saat saya datang ke gereja, dia harus buka itu. Oh, tapi selain ke gereja tetap pakai itu. Tetap harian pakai itu. Nah, anak-anak, ada berapa anak, Pak? 2. Ada 2. Laki-laki dan perempuan. Perempuan gimana? Dia juga pakai itu? Pakai juga. Oh gitu. Karena lingkungan ya. Oke. Karena lingkungan. Oke. Pernah iseng nanya nggak kepada anaknya? Ya. Kapan tuh? Bisa tetap pakai atau gimana? Terus? Ya dia kalau ke sekolah dia pakai. Tapi setelah di rumah ya udah biasa. Oh. Keluar ke warung ke jalan biasa. Iya. Dia nggak pakai atribut itu. Iya. Itu. Istri saya juga begitu, di rumah juga udah biasa, udah nggak pakai itu. Iya. Nah, itu. Oke Pak, luar biasa keluarga yang diberkati Tuhan. Dan bagaimana mereka mendukung pelayanan Bapak? Keluarga ini. Keluarga sangat mendukung sekali, sangat mendukung sekali. Iya. Saya pernah ke beberapa daerah kan, kalau ke daerah kan saya nggak mungkin 1-2 hari. Iya. Paling tidak 2 atau 3 minggu gitu loh. Iya. Ya itu keluarga dukung saya dalam doa. Itu saya luar biasanya itu. Iya. Luar biasa dengan keluarga saya ini sungguh sangat luar biasa. Mereka mau menerima. Iya. Mau menerima.
mau menerima saya apa adanya dan mau menerima seorang hamba Tuhan, seorang penginjil untuk ditinggalkan beberapa saat. Iya. Nah itu. Dan anak-anak sekarang udah besar-besar ya Pak? Udah bekerja atau? Sudah besar. Ada yang baru SMA, ada yang baru yang lulus. perempuan? Ya, ada yang baru lulus. Ya. Nah, itu. Luar biasa. Ya Pak Joko, dalam melaksanakan penginjilan, pelayanan, ada beberapa teman juga yang terkoneksi ya Pak ya dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Misalnya ada Pak Rusli ya Pak ya. Rusli Monoarfa. Pernah punya pengalaman pergi bersama ya Pak ya? Pernah ke beberapa wilayah, ke Poso, ke Toraja, dan ke Jayapura. Banyak pengalaman. Banyak pengalaman. Ya, baik. Di ujung Vmix Call kita sudah tersambung dengan Bapak Pendeta Rusli Monoarfa yang merupakan teman sepelayanan dari Pak Joko Santoso. Coba kita tanya-tanya. Shalom Pak Rusli. Ya, shalom. Apa kabar Pak? Baik, luar biasa. Luar biasa. Nah, di studio kami sudah hadir Pak Joko Santoso. Dan kapan Pak Rusli bertemu pertama sekali dengan Pak Joko? Ya, itu Pak Joko itu kawan lama saya ya, sejak kalau nggak salah tahun 2002 deh. Waktu itu kami mau bangun ini forum fokus. Nah, jadi forum fokus itu yaitu semacam paguyuban para murtadin lah, gitu ya. Ya, jadi saya pertama kali bertemu dengan Pak Joko di situ, ya. Dalam rencana membentuk forum fokus sebagai wadah para murtadin untuk saling tukar informasi mengenai pelayanan. Pernah punya pengalaman nggak Pak untuk secara bersama-sama melakukan pelayanan di daerah-daerah dengan Pak Joko? Wah, sering ya. Kita bareng ke Jayapura, ke Poso, Sulawesi Tengah, ke Toraja, juga ke Gorontalo. Ya. Ya. Jadi cukup intens ya Pak ya pertemuannya. Ya, betul. Ada pengalaman menarik ketika melayani bersama-sama ke daerah-daerah Pak? Ya, semua bentuk pelayanan itu menarik ya. Karena kami melayani berbeda dengan yang dilakukan oleh gereja-gereja pada umumnya. Karena kami ini yang murtadin ini ya, istilah murtadin ya, dan tanda kutip, kami sudah menempatkan diri di barisan terdepan dalam penginjilan. Dan penginjilan yang kami lakukan itu adalah penginjilan yang menjangkau ya mereka yang belum kenal Yesus. Bukan yang sudah kenal Yesus ya. Apalagi yang sudah bergereja. Ya, kami yang belum kenal Yesus ya. Supaya mereka itu mengenal Yesus ya. Lalu kemudian membuka hati ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Jadi semua bentuk pelayanan yang kami lakukan dengan Mas Joko ya, itu kami terbeban dengan mereka yang memang belum percaya. Bagaimana Bapak Rusli melihat pelayanan Pak Joko sekarang? Kapan terakhir bertemu dengan Pak Joko? Waduh, saya ketemu ya, terakhir kita pelayanan bareng di Gorontalo. Nah, sesudah itu kayaknya lama kita nggak ketemu ya, karena saya oleh gereja ditempatkan di Makassar. 4 tahun di Makassar, 2011 sampai 2015. Kemudian saya balik lagi ke Jakarta, nggak ketemu Mas Joko. Nanti hari ini baru bisa saling lihat nih. Iya. Baik. Mungkin ada harapan yang bisa disampaikan ke Pak Joko? Ya, saya bersyukur kalau Pak Joko muncul di Diaspora TV hari ini ya. Saya pikir dia sudah kendor semangatnya melayani. Ya, namanya juga kita ini para murtadin ini banyak pergumulan ya. Pergumulan hidup seorang murtadin itu sangat berat ya. Dan sekian tahun saya tidak ketemu Pak Joko
Ya, saya pikir dia sudah kerja di dunia sekuler dan sudah tidak melayani Tuhan. Tapi ternyata ya hari ini saya dapat informasi di Diaspora TV ternyata masih melayani Tuhan, dan harapan saya Pak Joko jangan kendor semangat ya, Amin. terus melayani, terutama fokus yang kita dirikan bersama itu ya. Fokus itu kita dirikan bersama. Jadi saya Pak Joko ini adalah generasi pertama yang mendirikan fokus ya. Kalau ada belakangan ada orang yang ngaku-ngaku punya fokus, ya itu hanya belakangan ini ya. Kami ini pendirinya gitu, dan fokus itu bukan milik pribadi, itu miliknya para murtadin sebetulnya. Ya. Ya. Itu. Baik Pak, mungkin Pak Joko bisa merespon Pak Rusli, terutama soal fokus. Iya, memang betul. Kita ini para para murtadin ini kan tadinya ini kita tidak ada wadah, tidak ada paguyuban. Nah, setelah kami bertemu dengan beberapa hamba Tuhan, termasuk Pak Rusli Monoarfa, kami mulai mau membangun forum fokus. Nah, kenapa namanya forum fokus? Maksudnya begitu kita ketemu, saling menentukan informasi. Setelah itu kami sudah pergi ke pelayanan masing-masing. Nah, maksudnya sudah supaya apa? Supaya pada saat kami dipukul 1, yang lain tidak kena. Itu namanya forum. Fokus ini adalah sebenarnya fokus ini adalah sebutan untuk kaum Kedar dan Nebayot. Jadi kalau kita bicara fokus berarti berbicara mereka. Orang-orang yang belum bertobat, orang-orang yang belum terima Tuhan Yesus. Nah, setelah kami berdiri, luar biasa sekali, ternyata banyak hamba-hamba Tuhan pelayanan di beberapa wilayah di Indonesia ini yang perlu kita bina, yang perlu uluran tangan kita. Nah, di sini saya sangat bersyukur dengan terbentuknya fokus. Nah, akhir-akhir ini kenapa ada beberapa orang yang mengaku bahwa fokus milik mereka, milik satu orang. Nah, ini sangat disayangkan. Nah, kami para pendiri kami tidak pernah mengklaim itu. Fokus adalah milik bersama, milik para murtadin. Ya. Ya itu. Mungkin ada yang disampaikan khusus kepada Pak Rusli? Ya, Pak Rusli, terima kasih banyak, thank you banget Pak Rusli. Kita sejak kita pelayanan di Gorontalo, setelah itu kita tidak ketemu, ya. Ya. Setelah Pak Rusli ke Makassar, sudah kita lost contact. Bahkan saya kehilangan kontak Pak Rusli. Akhirnya, puji Tuhan saya ketemu dengan Bang Fadil. Saya bisa kontak dengan Pak Rusli lagi, dan hari ini siang ini kita ketemu. Wah, ini luar biasa, ini adalah anugerah yang luar biasa. Harapan saya adalah mari kita bisa pergi lagi ke beberapa wilayah di Indonesia ini. Pergi bersama-sama untuk memberitakan kabar baik. Harus. Itu. Harus, ya. Saya sudah pergi ke Nias. Saya hari-hari ini malah lebih, sebelum pandemi, saya banyak ke Papua. Ya. Tapi juga ke Sulawesi Tengah, pedalaman Sulawesi Tengah, di Luwuk Banggai sana, Banggai Kepulauan. Dan yang paling terakhir saya ke Oki. Ogan Komering Ilir. Sumatera Selatan. Harusnya hari ini berangkat lagi, cuman masih ditunda. Ya, harapan saya Pak Joko supaya bisa pelayanan bareng. Karena memang saya klik ya pelayanan dengan Pak Joko, karena kita satu moto ya, kita melayani itu memberi hidup, bukan mencari hidup. Yes. Ya? Itu. Mantap ya, sudah klop. Ya. Ya. Baik Pak Rusli, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Salam kami buat keluarga Pak. Salam, selamat melayani. Ya. Salam Ya, Pak. Oke, salam Pak Rusli. Ya. Yo, kita sekarang bicara tentang pelayanan Bapak Pak. Percaya diri itu datang dari mana Pak ketika itu? Saya, ya itulah, itu yang kembali saya ini ya. Itu karena
karena kalau bukan karena roh penolong tadi itu, saya tidak mungkin lah ambil jalan yang menurut dunia itu susah. Tentunya pelayanan. Dalam dunia pelayanan dengan teman-teman hamba Tuhan seperti Pak Rusli, Pak Gun Gun Supardi, dan teman-teman yang lain, itu kami pelayanan itu ya memang dengan resiko yang ada dan resiko yang luar biasa yang harus kami hadapi. Dan terakhir saat ini memang setelah saya lost contact dengan Pak Rusli, dengan teman-teman hamba Tuhan yang lain, saya bukannya kendor tadi Pak Rusli katakan, bukannya kendor, tapi kami mencoba merintis satu pelayanan. Mungkin ini pelayanan yang masih jarang saya melihat yang dilakukan oleh beberapa gereja di Indonesia saat ini. Anak-anak usia prasekolah itu begitu banyak sekali. Dan mereka perlu uluran tangan kita. Bukan hanya uluran tangan soal yang lain, tapi pendidikan mereka. Pendidikan dasar mereka. Kenapa? Saya melihat di beberapa daerah, di beberapa tempat, bahkan di sekitar saya tinggal, di wilayah Cikarang Utara, itu ada anak loh. SMP, kelas 8, ya, itu berarti kelas 2 SMP, itu masih belum bisa baca. Belum bisa baca tulis gitu. Coba itu saya sangat sedih SMP seperti itu. Dan akhirnya saya terbeban untuk membuka kelas calistung, baca tulis berhitung untuk anak-anak usia prasekolah, tapi secara gratis. Oh, semacam pendidikan usia dini itu ya? Ya, seperti PAUD ya, seperti PAUD, secara gratis. Dan begitu mendengar itu gratis, banyak sekali mereka yang daftar. Sampai saat ini sudah kurang lebih 67-68 murid. Oke. Nah ini kalau teman-teman terbeban, ya dukunglah dalam doa, minimal itu, supaya program ini terus berjalan. Artinya selain Bapak juga penginjilan di daerah-daerah, Bapak juga terbeban untuk membuat pelayanan di bidang pendidikan ya Pak? Betul. Itu. Terutama di sekeliling Bapak? Di sekeliling saya tinggal. Itu sudah berjalan berapa tahun Pak? Itu kalau ini sudah berjalan 2 tahun ya. Realnya sudah berjalan 2 tahun. Realnya. Dan Bapak sendiri turun langsung atau diurus oleh istri atau gimana? Saya turun langsung, istri saya juga ikut ngajar, anak saya juga ikut ngajar, terus ada juga relawan 2 orang dari luar. Oke. Ya, apakah juga Bapak terbuka juga nanti kesempatan untuk melayani lagi seperti dulu lagi ke daerah-daerah? Oh sangat terbuka sekali. Bahkan saya sudah ada planning ya untuk mengunjungi pos-pos PI yang sudah pernah kami buka saat itu. Iya. Kami buka kan di beberapa wilayah di Indonesia ini saat itu. Nah kami bukanya dengan apa ya? Bukan hanya Injil yang diberitakan, ya, bukan hanya rohani yang harus kita bina, tapi jasmaninya juga harus kita penuhi. Yes. Nah itu yang saya lakukan saat itu. Dan saat ini juga kami ingin lakukan itu terus melalui forum fokus itulah. Ya. Kalau misalnya Bapak ke daerah-daerah itu, fokus penginjilan Bapak itu spesifiknya seperti apa sih Pak? Penginjilan kami waktu yang sudah kami lakukan waktu itu ya secara baik itu pembinaan secara kelompok kecil, secara kelompok kecil. Waktu itu kami pakai buku namanya Fokus 1, Fokus 2, Fokus 3. Nah, Fokus 1 ini adalah dasar pemahaman tentang siapa itu Tuhan. Ya. Sampai akhirnya kepada Fokus 2 dan Fokus 3 itu pemahaman mereka lebih dalam dan akhirnya menantang mereka untuk terima Yesus. Ya. Nah, itu dari kelompok-kelompok kecil itu. Dari kelompok-kelompok kecil itu. Nah, kerinduan kami saat ini adalah bagaimana kita membina kelompok-kelompok kecil ini semakin banyak gitu loh. Ya. Bukan orang-orang yang sudah percaya, tapi terutama orang-orang yang belum percaya. Ya. Dari iman apapun lah mereka, pokoknya yang belum percaya kepada Yesus, mari gabung. Ya. Kita belajar sama-sama. Ya. Tapi tadi tertarik dengan rencana Bapak ke depan itu adalah tidak, atau yang sudah juga pernah dilakukan, bahwa tidak hanya memikirkan urusan rohani mereka ya Pak ya, tapi ada juga dipikirkan juga jasmani mereka gitu ya. Iya, jasmani juga oke. Oke, puluhan tahun melayani Pak, udah kemana-mana. Ada nggak tips-tips Pak yang bisa dibagikan kepada God Lover atau kepada para penginjil yang lain
tentang kiat-kiat atau tips-tips pelayanan ke daerah-daerah terpencil itu, Pak? Sebenarnya sangat mudah, tapi sudah dilakukan ya. Sekarang begini, kita pergi ke satu daerah, Ya, terkadang kita memaksa orang lain mengerti tentang kita. Itu jangan. Yang harus adalah dibalik bagaimana kita mengerti tentang mereka. Mengerti tentang kehidupan mereka, mengerti tentang budaya mereka, mengerti tentang ekonomi mereka. Itu kita harus tahu itu. Nah, kalau itu kita sudah tahu, kita sudah kuasai, sudah itu. Mudah sekali masuk. Sekarang ini kan yang sulitnya adalah memaksa mereka untuk mengerti tentang kita. iya. Mengerti tentang siapa diri kita. Jangan. Kita harus mengerti dulu tentang mereka. Siapa mereka, ekonomi mereka, baru kita masuk. Gampang itu. Iya. Itu. Jadi mungkin relevan dengan apa yang sering kita dengar sekarang itu pelayanan kontekstual ya, Pak ya. Kontekstual. Jadi bisa menyesuaikan diri. Iya, bisa dengan menyesuaikan diri. keberadaan Betul. mereka. Nah, mungkin di antara God lovers atau pendengar video ini, Pak, ada yang sedang atau mungkin sedang berada dalam persimpangan, sedang ragu, Pak. Apa pesan-pesan Bapak kepada mereka? Ya kalau ragu-ragu tentang apa ya, memang kalau sekarang ini kan umumnya tuh mereka tuh ragu-ragu begini. Ragu-ragu tentang siapa itu Yesus. Ragu-ragu tentang siapa itu Tuhan. Karena bagi iman saya yang lama ya, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kita kembali kepada kitab Korintus pasal 8. Di sana dikatakan, kalau dalam Injil yang berbahasa Arab dikatakan wa an la ilaha illallahul ahad, dan tidak ada ilah lain selain Allah yang esa. Ayat selanjutnya adalah walana rabbun wahidan, dan hanya ada satu Tuhan. Wa Yesus al-Masih, yaitu Yesus Kristus. Nah, makanya jangan ragu bahwa iman Kristen itu menyembah satu Allah, bukan tiga, jadi satu. Dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus dalam Korintus tadi. Nah, kok kan Yesus itu manusia. Makanya dalam kitab Injil Yohanes pasal pertama dikatakan dalam Injil yang bahasa Arab, fil bad'i kana kalimatu wa kana kalimatullah wa kana kalimatullah. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 dikatakan dalam Yohanes 1, kalimatul mutajasad, firman yang telah menjadi manusia. Jadi firman yang telah menjadi manusia. Jadi kemanusiaan Yesus itu sama dengan kitab saya yang lama. Tapi keilahian Yesus itu yang perlu kita garis bawahi, keilahian Yesus. Ya. Jadi kemanusiaan Yesus bisa mati. Kitab atau Quran, kitab saya yang lama, itu bisa hancur, bisa hilang. Tapi firmannya bisa hilang nggak? Nggak bisa hilang, firmannya itu abadi, kekal. Begitu juga Yesus Kristus itu yang menjadi manusia ini adalah firman Allah yang menjadi manusia, dan firmannya ini tetap kekal. Firman yang menjadi manusia tujuannya apa? Untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Perlu ragu lagi, ambil keputusan. Firman yang telah menjadi manusia. Mau percaya kepada firman yang telah menjadi manusia atau percaya kepada firman yang jadi buku? Kalau firman yang jadi manusia, kita terima dia sebagai juru selamat pribadi kita kembali kepada fitrahnya semula. Kita kembali kepada penciptaan mula-mula. Gambar kita sebelum jatuh dalam dosa di dalam diri Yesus itulah. Itu kita sesungguhnya. Jadi kalau manusia nggak percaya kepada Yesus, ya berarti manusia nggak tahu gambar pribadi dia. Gambar dirinya itu kayak apa. Jadi nggak perlu lagi kita setiap tahun kita harus berkorban. Nggak perlu lagi kita untuk bayar untuk supaya kita kembali kepada fitrahnya. Nggak perlu, kita cukup terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya jangan ragu-ragu. Ambil keputusan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau akan diubahkan hidupmu. Akan diubahkan hidupmu. Tapi ingat, engkau harus bayar harga. Seperti yang saya alami.
Ada harga yang harus dibayar. Tapi di situ Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Semua masalah bisa kita atasi, bisa kita tanggung bersama-sama dengan Yesus yang memberi kekuatan kepada saya. Itu ayat pegangan saya. Mari jangan ragu-ragu yang masih dalam persimpangan jalan. Ambil keputusan sekarang. Jangan berdiri di tengah-tengah. Kalau berdiri di tengah-tengah engkau akan mati ditabrak oleh kendaraan. Ambil keputusan. Ambil keputusan ke kanan, ambil Yesus, engkau akan selamat. Ke kiri, engkau ambil yang lain, engkau akan binasa. Itu. Jadi mengikut Yesus ada jaminan. Ada jaminan, keselamatan. Keselamatan. Ya. Itu kata kuncinya. Luar biasa. Terima kasih Pak Joko. Ya, sama-sama. Semoga kami doakan Bapak dalam pelayanan juga makin diberkati Tuhan. Amin. Salam kami buat keluarga Pak. Ya, saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Shalom. Salam. Luar biasa, dahsyat, ajaib, dan mengherankan kesaksian beliau ya. Ternyata beliau adalah seorang pendiri daripada Fokus, yaitu pelayanan para murtadin menjangkau muslim-muslim di Indonesia. Dan ini sungguh sangat menakjubkan dan patut kita dukung dalam doa. Dan biarlah pelayanan para murtadin di Fokus ini sukses luar biasa dan menjadi berkat bagi banyak orang, serta hamba-hambanya yang bernaung di Fokus ini diurapi Tuhan luar biasa, semakin seperti Kristus, berakar, bertumbuh, dan berbuah yang banyak. Dan kita berdoa buat Pak Joko Santoso supaya pelayanan beliau semakin diurapi Tuhan, semakin diberkati, dan apapun yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil, dia dan seisi rumahnya. Nah, kita semua mari bersafat terus, saudara-saudara. Itu seperti yang dikatakan oleh Pak Joko Santoso. Beliau adalah korban daripada orang-orang percaya di Indonesia, yaitu korban daripada doa orang-orang percaya. Jadi kita percaya bahwa doa-doa kita itu luar biasa. Tetaplah semangat, tetaplah bersafaat, tetaplah mengasihi, tetaplah mengampuni, tetaplah memberkati, dan tetaplah jadi terang dan jadi berkat bagi banyak orang. Kita adalah anak-anak terang, dan Tuhan telah memerintahkan kita supaya menjadi garam dan terang di muka bumi, salah satunya dengan bersafaat, berdoa bagi keselamatan jiwa-jiwa. Jangan pernah gentar, jangan pernah kecewa, jangan pernah undur, karena Tuhan beserta kita, bersama kita, segala perkara cakap, kita tanggung di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.